Selamat petang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali hari ini dalam Persekutuan Raya tanggal 24 Februari 2021. Meskipun hingga saat ini kita masih bersekutu di rumah masing-masing, biarlah sukacita senantiasa ada dalam hati kita. Kita awali Persekutuan Raya petang hari ini dengan pujian Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Kita buka di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Untuk kesehatan dan untuk semua berkat yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan tidak pernah berjanji memberikan kami kehidupan yang mapan atau kehidupan yang enak ya Tuhan. Tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kami kekuatan, penyertaan dan perlindungan. Kami menyerahkan ya Tuhan jam peraya ini di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Malam hari ini kita akan membahas tema vaksin COVID-19, akhir dari pandemi.
yang nanti akan diuraikan oleh Dr. Teguh Wijaya. Kita angkat satu pujian, kami sujud di kakimu. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Kita kembali berjumpa di dalam peraya kali ini dengan tema vaksin COVID-19, akhir pandemi, ada tanda tanyanya. Tema ini akan diulas oleh saudara kita, Dr. Yahya Teguh Wijaya, spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi atau paru. Beliau adalah staf dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung, sekaligus beliau adalah seorang tenaga medis di Rumah Sakit Immanuel Bandung, serta merupakan garda terdepan dalam penanganan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Immanuel Bandung. Waktu selanjutnya kita dengarkan paparan dari beliau. Shalom Bapak Ibu Jemaat GKMI Kudus. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Erik yang sudah menghubungi saya dan meminta saya untuk menyampaikan presentasi tentang vaksinasi dan seluk-beluknya dalam hal pandemi COVID ini. Dan saya merasa senang karena saya juga alumni dari GKMI Kudus. Jadi saya senang kalau untuk berbagi dengan Bapak Ibu Jemaat GKMI Kudus. Baiklah, saya akan mulai presentasi saya, di mana saya akan memulai dengan satu konsep bahwa kita akan hidup bersama dengan COVID ini, ya. Dan bagaimana kita hidup bersama-sama dengan COVID ini. Dan saya tidak akan panjang lebar cerita tentang COVID, tapi kita semua tahu bahwa pandemi ini merupakan suatu kegawatan dengan begitu banyak korban yang sudah berjatuhan sampai dengan hari ini, jumlah penderita yang terus meningkat, ya, dan jumlah kematian yang juga terus meningkat. Sebelum kita mulai tentang vaksinasi, kita harus mengetahui dulu sedikit tentang COVID. Bagaimana penularan dari COVID-19 ini? COVID ini
penyakit COVID ini ditransmisikan atau ditularkan dari manusia ke manusia lewat droplet atau percikan. Droplet itu percikan yang dari saluran napas kita. Seperti waktu kita batuk, kita bersin, itu ada yang keluar muncrat dari saluran napas kita. Nah, itu yang mengandung virus COVID. Sehingga dengan demikian kalau kita kontak dekat personal dengan orang-orang yang menderita COVID, kita mudah untuk tertular. Seperti menyentuh, jabat tangan dengan mereka yang penderita COVID ini. Kita juga bisa tertular kalau kita menyentuh benda atau permukaan yang ada virusnya, dan kemudian tanpa mencuci tangan, kita langsung menyentuh mulut kita atau hidung atau mata kita. Itu kalau tempat yang kita sentuh tadi mengandung virus, kita dapat mentransmisikan atau menularkan hal itu. Penularan virus droplet ini bisa keluar waktu kita tertawa, waktu kita bicara, waktu kita batuk atau bersin, ya bisa tertular. Dan setiap kali kita mengeluarkan itu jumlahnya tidak cuma 1-2, tapi ribuan. Ya, seperti contohnya waktu kita bersin, itu kita bisa memproduksi sampai 40.000 percikan. Kalau kita batuk hanya 3.000, tapi semua 3.000 itu mengandung virus. Ya, kita bicara 5 menit ada 3.000 juga yang keluar dari mulut kita. Ya, memang yang paling banyak kalau kita bersin. Ya, sehingga dengan demikian udara di sekitar kita atau tempat di sekitar kita tercemar oleh virus ini. Oleh karena itu sangat sulit untuk mencegah penularan dari virus ini karena demikian banyak produktif droplet atau percikan-percikan atau jumlah virus yang ada di sekeliling kita selama sehari-hari. Gejala dan manifestasi yang berhubungan dengan COVID ini bermacam-macam, ya. Oleh karena itu, penyakit COVID ini juga dikenal sebagai penyakit dengan 1000 wajah. Yang klasik, gejalanya biasanya dengan demam, batuk kering, sesak napas, gejala fatigue itu kelelahan ya, seperti capek gitu rasanya. Mialgia itu otot-ototnya sakit-sakit semua. Ini adalah gejala yang tidak khas sebenarnya untuk suatu penyakit, tapi ini gejala semua penyakit virus seperti flu, gejalanya juga semacam ini. Ditambah kadang-kadang ada yang mual, muntah, diare, nyeri kepala, lemas, ya, anosmia, kehilangan penciuman, agesia, kehilangan rasa pengecapan, dan nyeri tenggorokan. Jadi tidak selalu berupa demam. Tidak sedikit pasien datang dengan gejala yang malah bukan tidak demam sama sekali, tidak ada batuk, tidak ada sesak napas, hanya lemah, lesu, badan sakit-sakit semua, penciuman mulai hilang, pengecapan tidak enak, tidak ada rasa. Nah, itu juga bisa merupakan suatu gejala dari COVID ini. Tetapi ternyata bahwa penyakit ini tidak hanya di saluran pernapasan, dia bisa manifestasi atau muncul dengan gejala-gejala di otak, gejala-gejala di mata, gejala di hidung, di jantung, di hati, di pencernaan, di ginjal, di syaraf. Ya, bisa di semua tempat. Oleh karena itu dikenal sebagai penyakit dengan 1000 wajah. Kadang-kadang kita sebagai dokter di rumah sakit juga tidak selalu mudah untuk bisa mendiagnosis COVID ini, ya, karena kadang-kadang munculnya gejalanya nggak khas sama sekali, ya. Kadang-kadang kita salah sebagai penyakit lain, ternyata kemudian COVID, ya. Nah, sampai hari ini kita tahu bahwa definisi dari penyakit COVID ini dibagi 3. Kalau dulu kan kita ada ODP, PDP, begitu ya, tapi sudah nggak dipakai lagi. Ya, sekarang ini hanya 3. Suspek itu kalau curiga banget ini COVID, tapi belum dicek PCR misalkan, dokter konfirmasi sudah tes swab PCR dan sudah positif. Ya, itu sudah yakin pasti, confirm itu adalah COVID. Probable artinya sampai meninggal belum ada pemeriksaan. Tapi sebelum meninggal penyakit-penyakitnya gejala-gejalanya seperti suspek curiga COVID, ya itu probable, ya. Jadi kita hanya membagi 3 lebih ringkasnya, ya. Suspek curiga yang belum dikonfirm, belum diperiksa, terkonfirmasi sudah diperiksa, sudah pasti ada hasil swabnya, probable yang sampai meninggal belum, tidak ada pemeriksaan PCR-nya, ya. Tapi gejalanya mirip banget dengan COVID. Nah, oke, kita lupain deh COVID, ya. Sekarang saya tidak akan panjang lebar bicara COVID. Kenapa? Karena sudah terlalu sering kita mendengar atau kita mendapat informasi tentang COVID itu seperti apa.
Nah, yang pertanyaannya adalah selanjutnya kita harus bagaimana ya dengan pandemi ini? Bagaimana kita hidup dengan di masa pandemi ini? Bagaimana kita hidup bersama COVID? Mau tidak mau, ya, cinta tidak cinta, sayang tidak sayang, kita harus hidup bersama-sama dengan COVID ini, ya. Mau tidak mau, ya kita tidak bisa mengelak. Ya, jadi kita harus hidup bersama dengan COVID. Ya, barangkali kalau kita bisa pindah migrasi ke bulan atau kemana planet lain, barangkali kita bisa menghindar dari COVID. Tapi selama kita hidup di dunia ini, di bumi ini, kita akan ketemu dengan COVID ini. Kemanapun kita pergi, kita akan ketemu dengan yang namanya COVID ini. Jadi kita mau tidak mau harus hidup bersama dengan si COVID ini. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita semua sudah membicarakan tentang hidup di zaman COVID yang kita sebut dengan new normal. Saya kurang setuju ya dengan istilah new normal. Oke lah, kenormalan baru yang tidak sama dengan normal sebelumnya. Ya, sebenarnya ya normal baru, normal lama bedanya apa? Indikatornya apa? Kapan disebut normal baru, normal lama? Ya, indikatornya apa? Itu tidak jelas juga. Kapan sebenarnya mulai normal? Kita dulu ingat beberapa bulan yang lalu kita Juni, Juli kita banyak bicara tentang new normal. Tapi sekarang nggak ada lagi yang ngomong new normal. Kenapa? Ya kita memang belum normal. Jadi bagaimana mungkin kita ngomong terus new normal, normal kenormalan baru, wong kita normal memang belum, ya kan? Jadi kita tidak pernah bisa normal. Maka itu ya istilah ini kurang tepat makanya. Apakah kita ini tergantung pengumuman pemerintah gitu ya? Pemerintah bilang, oke, sekarang kita COVID-nya sudah hijau, aman. Kita COVID-nya merah nih, bahaya, hati-hati, hitam, oke, di lockdown lagi. Nah, jadi apakah kita tergantung itu, gitu ya? Atau tergantung kurva harian hidup kita yang diatur. Kalau kasus barunya turun, oke, kita mulai aman. Kasus barunya banyak, kita bahaya lagi nih. Kita lockdown lagi, PSBB lagi. Nah, jadi kita memang hidupnya jadi nggak karu-karuan. Ya, makanya saya bilang tadi kita tidak bisa bilang bahwa kita tuh hidup sudah normal. Ya, kita tidak punya indikator kapan kita disebut normal itu. Nah, kita juga sekarang ini selalu bicara dengan protokol kesehatan. Ya, dianjurkan selalu pakai masker, selalu menjaga jarak, ya, selalu membawa disinfektan atau sering-sering cuci tangan. Yang dikenal 3M, ya kan? 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu 3M. Ya, tapi saya tambahkan beberapa, jangan menyentuh wajah, jangan menyentuh benda-benda sekitar kita. Kalau kita bepergian sampai rumah segera mandi, ganti pakaian. Ya. Bahkan sekarang ini kan bukan cuma 3M, kita dikembangkan lagi menjadi 5M. Yang 3M pertama tetap pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Yang selanjutnya adalah mengurangi mobilisasi. Jadi kalau tidak ada perlunya jangan keluar rumah ya. Mengurangi mobilisasi dan menghindari kerumunan. Ya, kalau ada orang yang bergerombol kita menghindar. Ya, jangan bergerombol, jangan malah ikut-ikutan berkerumun. Ya, jadi itu yang disebut 5M sekarang ini. Nah, dari semua itu yang paling penting sebenarnya adalah memakai masker. Kenapa? Karena data yang saya tampilkan ini sangat membantu kita untuk mengerti. Kalau pasien COVID, OTG, orang tanpa gejala, jalan-jalan di sekitar kita, dia nggak ada gejala, dia nggak sadar bahwa dia punya COVID. Ya, dia tidak pakai masker, dia tidak memakai masker. Dan kita orang sehat memakai masker, kita masih mungkin tertular 70%. Cukup tinggi angkanya ya. Kita masih mungkin. Tetapi kalau orang yang sakitnya yang pakai masker dan kita tidak pakai masker yang sehatnya ini, angka penularan turun drastis, 5% kemungkinan tertularnya. Tetapi kalau dua-duanya pakai masker, kemungkinan penularan sangat kecil, hanya 1,5%. Jadi bayangkan kalau semua orang pakai masker tanpa tahu ini mana OTG, mana punya COVID, mana tidak punya COVID, dan mana sehat, nggak ada sehat. Tapi kalau semuanya pakai masker dengan tertib, maka kemungkinan penularan itu sangat rendah, hanya 1,5%.
Nah, itulah sebabnya kenapa gerakan memakai masker ini sangat digencarkan, karena inilah salah satu upaya yang paling tinggi kemungkinannya untuk mencegah penularan. Nah, saya membayangkan bahwa kita sekarang nantinya hidup bersama dengan virus COVID ini. Apakah makin lama virusnya akan makin melemah, lalu hilang? Ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa pada waktu awal pandemi, itu dimulai dari pertengahan dan akhir Maret, kemudian masuk bulan April, angkanya meningkat, Mei, angkanya meningkat, Juni itu menurun. Ya, Bapak Ibu sekalian mungkin mengingat bahwa Juni mulai menurun. Ada harapan, saya juga mulai merasa, wah, barangkali virusnya makin melemah, siapa tahu kemudian hilang. Ingat bahwa kita pernah hidup dengan berbagai macam wabah. Kita ingat SARS yang pertama tahun 2003 yang dikenal yang waktu itu di Hong Kong, dari Cina memang sama, dari Cina juga, kemudian ke Hong Kong, dan dari Hong Kong menyebar ke seluruh dunia, sampai di Singapura juga angka kematiannya tinggi, SARS yang pertama, tapi tidak sampai 2 tahun hilang. Bahkan di Indonesia hanya sedikit kasusnya, SARS yang pertama. Lalu ingat ada flu burung, ya, ada flu babi, angka kematiannya tinggi, tapi kemudian juga hilang. Ya, ada MERS-CoV, Mediterranean coronavirus, hilang juga pelan-pelan. Apakah kita berharap bahwa corona ini pelan-pelan akan menghilang? Ya, pada waktu bulan Juli itu ada optimisme bahwa pelan-pelan virus ini akan menghilang. Tetapi kenyataannya memasuki Agustus mulai meningkat lagi. September meningkat dan Oktober puncaknya lagi. Sampai November sampai Desember sekarang belum turun-turun juga. Ya. Nah, kita menghadapi virus yang seperti ini. Tetapi juga kita berharap manusianya pelan-pelan kebal terhadap virus ini. Bahwa manusia akan mempunyai imunitas alamiah yang bangkit, begitu ya, yang secara alamiah akan melindungi tubuh manusia tadi. Nah, tetapi mengharapkan imunitas alamiah ini juga kita tidak tahu apakah bisa atau tidak bisa, tidak ada jaminan pasti. Ya, kita lihat sampai hari ini angka kematian masih tinggi, itu artinya belum terjadi imunitas alamiah itu. Karena kalau imunitas alamiah terjadi, harusnya angka kematian turun dan angka penularan, angka reproduksi number atau angka penularannya itu menjadi turun juga. Tapi kenyataannya tidak. Maka itu berarti memang belum terbentuk imunitas alamiah. Nah, harapan kita pada vaksinasi. Kita berharap dengan vaksinasi nanti ada kekebalan di tubuh manusia sehingga kita bisa hidup bersama dengan virus COVID. Ya, jadi ini pendahuluan saya untuk masuk ke dalam vaksinasi. Nah, imunitas tadi juga ada yang berpikir kita punya kekebalan setelah sembuh dari sakit. Ya, asumsi bahwa kalau orang sudah sembuh dari COVID pasti kebal belum dapat dipastikan. Mengapa? Karena ternyata ada sebagian penderita yang sudah pernah kena COVID bisa kena lagi. Dan kita juga tidak tahu apakah imunitasnya itu akan lengkap, sama. Ternyata dari beberapa case studi ternyata berbeda-beda. Sama-sama sakit COVID, sama-sama sembuh, ternyata imunitasnya yang terbentuk berbeda-beda dari orang ke orang. Jadi sulit diukur. Dan berapa lama? Kalau orang sudah sembuh dari COVID, apakah dia masih imun itu dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan? Siapa yang bisa jawab? Tidak ada yang bisa jawab itu. Jadi kita belum tahu juga berapa lama kita akan kebal setelah sakit itu. Nah, kalau kita bicara imunitas tadi, kita kemudian bicara tentang imunitas kelompok. Inilah yang ingin dicapai oleh vaksinasi sebenarnya. Yaitu menciptakan keimunitas kelompok. Kalau satu populasi itu 50-70%-nya kebal terhadap penyakit tadi, maka diharapkan seluruh masyarakat akan terlindungi. Jadi tidak perlu 100% punya kekebalan. 50-70% aja punya kekebalan, maka seluruh masyarakat akan terlindungi. Itu yang disebut dengan herd immunity atau imunitas kelompok, ya.
Saya gunakan gambar seperti ini. Yang merah ini orang yang sakit, ya, orang yang sakit. Lalu orang-orang sekelilingnya yang biru-biru ini adalah orang-orang yang bisa tertular. Nah, kalau tidak ada imunitas kelompok, maka dari satu orang yang sakit, dia bisa nular ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain. Semua kelompok ini akhirnya menjadi tertular. Itu tidak ada imunitas kelompok atau herd immunity. Tapi kalau ada herd immunity, maka akan terlindungi. Nah, gambar di sampingnya, yang merah ini tetap adalah orang yang sakit, yang hijau adalah orang yang punya kekebalan. Nah, bayangkan, yang hijaunya orang yang punya kekebalan, sementara yang biru orang yang tidak punya kekebalan. Tapi dia tidak menjadi sakit, kenapa? Karena terlindungi oleh orang-orang di sekeliling dia yang punya kekebalan. Jadi, dari satu orang sakit, barangkali dia hanya menular ke satu orang saja yang betul-betul dekat dengan dia, yang close kontak dekat. Sementara yang orang-orang lain yang hanya bertemu saat di masyarakat akan terlindungi karena ada orang-orang yang punya imunitas di sekelilingnya, ya, yang gambar hijau ini. Jadi oleh karena itu yang biru tadi tidak sakit, tidak bisa tertular karena ada orang-orang hijau ini yang punya kekebalan. Nah, inilah yang ingin dicapai oleh vaksin. Jadi ambisi vaksinasi tidak perlu seluruh masyarakat tervaksinasi, cukup 50-70% pun bisa dijangkau oleh vaksinasi, maka diharapkan seluruh masyarakat akan menjadi terlindungi. Ini gambar yang sama tentang herd immunity. Nah, kita sadar bahwa untuk bisa memvaksinasi masyarakat Indonesia butuh waktu yang lama, tidak mudah, ya. Kita baru jalan vaksinasi ini kurang lebihnya 1 bulan, ya. Dan itu baru sebagian sangat-sangat kecil dari masyarakat. Target di Indonesia adalah kalau 70% masyarakat Indonesia mendapat vaksinasi, maka targetnya sekitar 180 juta. Jadi minimal 180 juta penduduk Indonesia mendapat vaksinasi, maka Indonesia aman. Sisanya yang walaupun tidak mendapat vaksinasi akan terlindungi. Tadi konsep herd immunity yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Nah, oleh karena itu perlu waktu ya untuk bisa mencapai itu. Karena tidak mudah untuk memvaksinasi 180 juta. Sekarang ini aja targetnya tenaga kesehatan 3 juta. Itu saja baru targetnya. Ya. Dari 180 baru 3 juta. Masih jauh. Ya. Nah, imunitas yang lain adalah yang diharapkan tadi, yaitu secara alami. Ya, orang-orang yang tertular, ya setelah sembuh punya kekebalan. Nah, alami tadi bisa dikontrol, yaitu melalui protokol kesehatan, atau pembiaran. Ya, pembiaran ini ya beberapa waktu yang lalu kita tahu ada satu negara yang presidennya ya sudah antepin aja, biarin. Nanti yang kuat, yang selamat, ya. Yang lemah ya biarin, kalau mau meninggal ya meninggal gitu kan. Tapi yang selamat ini nanti punya kekebalan, itu yang disebut herd immunity. Jadi dia mau cari gampangnya jalan cepat, biarin aja, nanti yang selamat itu yang punya kekebalan itu jadi herd immunity. Jadi istilahnya divaksinasi secara alami. Tetapi resikonya besar kalau pembiaran ini. Karena korban jiwa akan banyak, terutama lansia, anak-anak, orang dengan penyakit gangguan medis akan banyak yang meninggal. Dan beban biaya kesehatan akan menjadi sangat tinggi. Sarana prasarana kesehatan, tenaga SDM-nya, dokter, perawat, nakes, banyak tersedot di sana. Dan itu akan menjadi beban yang sangat berat untuk sektor kesehatan dengan pembiaran ini. Dan ternyata juga dari berbagai survei yang dilakukan dengan cara pembiaran ini, ternyata setelah diteliti, Swedia itu dengan cara pembiaran ya, di Swedia nggak ada lockdown, nggak ada itu. USA juga iya. Ternyata di Swedia, USA itu angka setelah dibiarkan begitu, lalu disurvei yang punya imunitas di masyarakat hanya 7,3%. Ya di USA dari negara bagian ke negara bagian beda-beda, tapi angkanya kisarnya 2-6%. Padahal ingat tadi saya sudah sampaikan, kalau mau mencapai herd immunity harus ada 70%
tingkat imunitasnya. Hanya 7,3 jauh dari yang diharapkan. Jadi oleh karena itu dengan cara pembiaran ini tidak akan berhasil. Ya, korbannya banyak, biaya banyak, tapi hasilnya juga tidak akan mencapai yang diharapkan. Oleh karena itu, kembali lagi, jadi satu-satunya yang bisa dilakukan adalah dengan program vaksinasi masyarakat. Nah, tujuan vaksinasi tadi adalah menurunkan angka kesakitan, kematian, dan mencapai kekebalan kelompok seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Dengan demikian akan memperkuat sistem kesehatan, ya. Nah, tentang vaksinasi ini, Departemen Kesehatan pernah melakukan survei sebelum ada program vaksin, ya. Ternyata di sebagian besar di wilayah Indonesia ini sudah mendengar tentang vaksin, yang angkanya cukup tinggi, 60-77% masyarakat sudah mendengar tentang program vaksinasi karena digencarkan melalui media sosial, melalui televisi dan sebagainya tentang berita akan ada vaksinasi massal di masyarakat. Angka yang tahu, yang dengar tinggi, ya, 60-77. Tapi yang bersedia untuk divaksin ternyata nggak sebanding, ya. 45-74 itu yang bersedia untuk menerima vaksin. Artinya mendengar tentang vaksin belum tentu bersedia untuk divaksinasi. Ternyata kenapa tidak mau divaksin? Ada yang tidak yakin aman enggaknya, tidak yakin efektif, takut efek samping, tidak percaya vaksin, atau karena keyakinan agama dan lain-lainnya. Jadi ini survei yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan, ya, tentang masalah vaksinasi ini. Ya, jadi mendengar tentang vaksin belum tentu mau divaksin. Nah, oleh karena itu, apa yang dilakukan GKMI Kudus saat ini dengan memberikan edukasi kepada jemaatnya tentang vaksinasi itu sangat tepat untuk mengurangi gap ini, ya, antara yang dengar dengan yang mau divaksin. Vaksin yang ideal di Indonesia haruslah memenuhi 3 prasyarat ini. 1, efektif tentu saja, 2, aman, efek sampingnya rendah, dan yang penting adalah halal. Nah, ini adalah yang memang khas di Indonesia. Di negara lain mungkin hanya efektif dan aman, tapi di Indonesia harus tambah sertifikat halal untuk dapat diberlakukan di Indonesia. Nah, jenis-jenis vaksin yang sudah dirancang oleh pemerintah adalah vaksin dari Bio Farma yang akan dibuat, belum dibuat, ya, lalu vaksin AstraZeneca, vaksin dari Sinovac, Moderna, Novavax, Pfizer dan Sinovac. Jadi ada 7 vaksin. Jadi kalau saat ini yang Bapak Ibu sekalian dengar tentang Sinovac itu bukan berarti demikian, ya. Rencananya ada 7 vaksin yang sudah di-ACC oleh pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat Indonesia. Memang yang tersedia saat ini adalah hanya Sinovac. Tapi 7 vaksin ini yang nantinya akan diberikan untuk masyarakat Indonesia. Dan kita lihat sedikit, ya, bagaimana mekanisme kerja dari masing-masing vaksin, ya. Pfizer itu menggunakan mRNA, Moderna juga mRNA, AstraZeneca dengan viral vector, ya, Sinovac itu dengan virus yang sudah dilemahkan, Novavax dengan protein subunit. Jadi kurang lebihnya saat ini bergeraknya di platformnya atau strateginya di sini, ya, untuk cara kerja dari vaksin tadi. Bapak Ibu sekalian perlu mengerti bahwa saat ini di seluruh dunia ada sekitar 130 perusahaan yang sedang membuat vaksin. Jadi kalau saya sebutkan dari 7 yang di ACC pemerintah, itu bukan berarti hanya ada 7 vaksin ini atau ada 7 perusahaan, bukan, sama sekali bukan. Saat ini di seluruh dunia ada 130-an lebih perusahaan yang sedang menjalankan vaksin dan sedang melakukan penelitian, riset. Ada yang sudah masuk fase 1, ada yang baru masuk fase 1, ada yang penelitiannya sudah fase 3. Tapi itu dilakukan di seluruh dunia dengan berbagai macam perusahaan di berbagai negara, ya, termasuk Indonesia. Bio Farma juga termasuk salah satu yang berlomba untuk menghasilkan vaksin. Nah, kita lihat satu-satu sedikit, ya, supaya punya gambaran vaksin itu bagaimana. Vaksin Pfizer itu yang terkenal, ya, dengan metode mRNA. Artinya dia membuat vaksin dengan cara menduplikasi atau meniru kode sintetik dari virus. Virus corona ini kode gennya ditiru,
secara sintetis, lalu itu dimasukkan ke tubuh, diharapkan itu akan merangsang kekebalan tubuh. Nah, ini adalah teknologi baru, terbaru, belum pernah dipakai, ya, belum pernah dilakukan. Jadi betul-betul teknologi baru. Memang luar biasa COVID ini, ya, bisa merangsang manusia untuk menciptakan teknologi baru yang betul-betul selama ini belum pernah dikenal. Secara teori sangat aman, ya. Diharapkan virus ini kode genetik ini tidak akan mengubah DNA manusia, ya, karena ini sintetis. Jadi setelah selesai tugasnya hancur oleh tubuh, ya. Memang masih ada perdebatan apakah betul akan demikian, karena ini kan belum perlu waktu untuk menguji. Setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi baru ketahuan benar nggak teorinya bahwa tidak akan mengubah DNA manusia. Itu saat ini susah karena memang ya baru dibuat, ya, belum ada evaluasi jangka panjangnya. Tapi teoritis aman. Viral vector adalah jadi si antigen dari virus COVID ini dicantolkan, ya, dicantolkan ke virus lain. Virus lain inilah yang membawa si antigen tadi masuk ke tubuh manusia. Ya, diharapkan lalu dengan masuknya itu akan menimbulkan reaksi antibodi. Jadi semua vaksin ini tujuannya adalah merangsang pembentukan antibodi. Caranya yang beda-beda, ya. Nah, keuntungannya dapat memasukkan yang spesifik, ya, terhindar dari partikel infeksius karena hanya diambil proteinnya. Ya, waktu itu sudah dipakai untuk MERS-CoV, ya, pada Mediterranean coronavirus, meskipun tidak populer waktu itu. Nah, keterbatasan virus yang diikutin tadi, yang dicantolkan tadi, kalau manusianya sudah punya kekebalan terhadap virus ini, ya bisa tidak efektif karena yang dicantolkan ini, karena langsung dibunuh semuanya sama daya tahan tubuh kita, ya. Dan kemungkinan bisa memicu kanker karena integrasi tadi, ya, virus yang lain masuk ke genom kita, nah bisa jadi memicu hal seperti ini. Jadi ada kemungkinan ke sana. Nah, virus inactivated ini yang virus yang sudah dimatikan, ya. Jadi virus mati, lalu ditambah aluminium dimasukkan. Ini adalah Sinovac yang sekarang sedang dikerjakan, itu adalah virus ini. Ini adalah vaksin yang sudah lama, ya. Kita semua sudah pernah menerima ini barangkali waktu kita masa anak-anak kita, ya. Vaksin-vaksin yang kita kenal selama ini, vaksin polio, DPT dan sebagainya, vaksin-vaksin dengan cara seperti ini. Jadi ini vaksin yang kuno, ini teknologi yang paling jadul, yang paling kuno, sudah lama digunakan oleh manusia, ya. Jadi ini established, sudah dicoba berkali-kali teknologi ini, sudah dengan berbagai macam virus yang lain-lain juga semua menggunakan ini, ya. Tidak ada komponen hidup, jangan khawatir karena virusnya virus mati, ya. Dia tidak akan menyebabkan penyakit, ya. Cuma respon imun perlu kadang-kadang tidak bisa muncul pada pemberian pertama, sehingga perlu diberikan dosis berikutnya, ya, booster. Ingat, seperti vaksin hepatitis diberikannya 3 kali pemberian. Jadi seperti itu. DPT juga tidak cuma sekali, ya, jadi diulang lagi. Nah, seperti itu karena perlu booster untuk meningkatkan tadi respon imun. Subunit itu adalah diambil sebagian dari virusnya, ya. Virusnya, kalau ingat yang pernah lihat gambar-gambar corona, ada mahkotanya. Nah, mahkotanya ini yang diambil. Mahkotanya itu yang dijadikan bahan untuk membuat vaksin. Nah, sehingga itu memicu respon imun. Jadi itu maksudnya protein subunit. Ada beberapa perusahaan yang antara lain Novavax yang memproduksi vaksin dengan teknologi ini, ya. Saat ini juga ada satu perusahaan dari Cina yang baru fase 3 penelitian. Kebetulan saya juga menjadi ketua tim peneliti di Rumah Sakit Immanuel tentang protein subunit, ya. Ini baru fase 3, jadi baru selesai penelitian, baru dimulai sekarang. Kita punya 4.000 subjek untuk Indonesia, 2.000 Jakarta, 2.000 di Bandung, diteliti dengan vaksin ini. Selesai tahun depan. Kalau oke, akan masuk ke Indonesia tahun depan. Jadi tahun depan ada pilihan yang lebih banyak lagi, karena ada protein subunit yang akan dikembangkan juga masuk ke Indonesia, ya. Ya, jadi kita lihat di sini efikasi berbeda-beda, ya. Memang claim Pfizer paling tinggi,
Moderna juga sama, Moderna dan Pfizer ini mengklaim paling tinggi, cuma beberapa laporan terakhir menyatakan tidak sampai segitu, ya, nggak sampai 95, agak di bawah itu. AstraZeneca ini dengan viral vector yang saya tadi bilang dicantolkan antigennya ke virus. Novavax ini dengan protein subunit yang tadi saya bilang diambil satu bagian dari virusnya, itu protein subunit. Sinovac yang sudah dilakukan dan sudah di trial di Indonesia, hasilnya 65,3% efikasinya. Satu-satunya vaksin yang sudah dikerjakan di Indonesia dan sudah selesai adalah Sinovac. Ya, vaksin Anhui yang sekarang saya lakukan penelitian, saya sedang kerjakan, itu baru selesai tahun depan. Tapi yang sudah selesai di Indonesia satu-satunya adalah Sinovac. Yang lain belum pernah dicoba di Indonesia. Ya. Nah, WHO sendiri mencaratkan vaksin itu disebut efektif kalau paling sedikit 50% efikasi. Ya, tadi kita lihat Sinovac di Indonesia 65,3. Jadi sudah memenuhi syarat dari WHO. Dan vaksin Sinovac tadi sudah mendapat sertifikat halal dari MUI. Ya, jadi oke. Jadi saya katakan di Indonesia perlunya 3, efektif, aman, dan halal. Ya. Ini dari POM sudah mendapatkan izin untuk menggunakan Sinovac. Satu-satunya vaksin yang sudah dapat clearance atau izin dari POM, Badan POM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia adalah Sinovac. Yang lain akan menyusul. Jadi tadi kalau dikatakan pemerintah sedang merencanakan 7 macam vaksin, itu semua sudah dimasukkan POM, tapi masih belum dapat clearance. Ya, yang sudah dapat clearance satu-satunya adalah Sinovac, karena sudah dilakukan juga uji klinis di Indonesia dengan hasil 65,3% efektif. Jadi perhitungannya yang dimaksud 65,3% efektif apa? Artinya adalah resiko terinfeksi berkurang 65% dibandingkan orang yang tidak divaksin. Artinya sama-sama satu orang divaksin, satu orang tidak, sama-sama terpapar, kemungkinan yang orang yang divaksin tadi untuk jadi sakit berkurang kemungkinannya sebanyak 65%. Ya, sangat signifikan itu sebenarnya daripada tidak ada vaksinasi sama sekali. Nah, kenapa efikasi bisa beda-beda? Ada yang 90%, ada yang 65,3, ada 70, beda-beda. Kenapa? Karena ada banyak faktor yang menentukan. Ya, bahkan vaksin yang sama juga setiap orang itu bisa beda-beda efikasinya. Ya, kan ada faktor manusianya, faktor genetik, karakteristik subjeknya, waktu usia, tenaga kesehatan dan lain-lain. Lalu cara pemberian vaksin, jenis vaksin, komposisi, cara kerja itu menentukan. Lalu environment, ya. Nah, bagaimana penelitian itu dilakukan ya? Jadi kalau satu penelitian dilakukan di negara yang angka penularannya rendah, nah barangkali akan menghasilkan efikasi yang sangat tinggi. Sementara kalau penelitian dilakukan di negara yang angka penularannya tinggi, barangkali efikasinya lebih rendah. Itu sebabnya kita jangan terbuai dengan angka 90%, 95%, 70%. Kita harus lihat di mana penelitian itu dilakukan. Ya buku kalau dilakukan di negara yang angka penularannya kecil, ya pasti hasilnya akan lebih bagus gitu. Nah, jadi kita perlu lihat itu juga. Jadi saya berharap sebenarnya kalau semua penelitian, semua vaksin itu dilakukan penelitian di Indonesia, karena ya kita berhadapan di negara Indonesia. Jadi kita lebih confident, lebih percaya yang sudah jelas penelitiannya di negara kita sendiri. Nah, Sinovac kita bicara lebih banyak karena apa ya? Karena ini yang sudah ada gitu ya. Vaksinnya aman, nyerinya lokal, saya sudah divaksin ya, jadi saya juga ada sedikit-sedikit sakit, tapi bengkak enggak ya, iritasi enggak, sistemik enggak ada, saya enggak mengalami itu ya. Dan biasanya kalau bisa nyeri otot, sendi, lelah, demam, sakit kepala, ya ini efek-efek yang biasa muncul. Sampai hari ini belum pernah ada efek samping kematian pada Sinovac dan tidak pernah dilaporkan efek samping serius. Ya, sampai hari ini tidak ada laporan efek samping yang serius pada vaksin Sinovac. Nah, sementara vaksin lain, Pfizer, ada laporan tentang efek samping serius pada beberapa orang. Ada juga efek laporan kematian di Norwegia yang terakhir dan sedang diteliti apakah betul itu berhubungan dengan vaksin atau sebenarnya tidak berhubungan dengan vaksin. Itu sedang dilakukan penelitian, evaluasi ya tentang vaksin itu. Nah, masalah lain adalah suhu penyimpanan. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kita tahu Indonesia ini negara yang
pulau-pulaunya banyak. Ya, bagaimana mengirim dari Jakarta sampai ke pulau di Irian, pulau-pulau kecil di Sulawesi. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan suhu penyimpanan. Sinovac ini menggunakan suhu penyimpanan 2-8 Celcius. Ini yang sebenarnya ibaratnya gini. Lemari-lemari es di puskesmas itu bisa nyimpan Sinovac, ya, karena ya cukup dengan suhu itu. Sementara Pfizer perlu penanganan khusus, termasuk Moderna juga, dia harus minus 60-80. Jadi saya bayangkan akan ada kesulitan untuk membawa vaksin Pfizer sampai ke pelosok Irian, ke pelosok Sulawesi, karena harus terus di suhu minus 60-80. Itu berarti memerlukan alat khusus ya untuk membawa virus itu, membawa vaksin tersebut. Jadi oleh karena itu ini juga menjadi kendala ya, barangkali nanti mungkin ada distribusi yang berbeda. Pfizer mungkin untuk wilayah perkotaan, Sinovac untuk pedesaan, mungkin bisa begitu ya, karena ini masalah dengan suhu penyimpanan. Nah, Indonesia tidak berdiam diri. Saat ini di beberapa center sedang mengembangkan vaksin. Jadi jangan dipikir Indonesia cuma Sinovac, tidak, sama sekali salah. Ekman mengembangkan dengan protein rekombinan. Tadi yang saya bilang ada diambil sebagian gitu ya. LIPI juga sama. UI mengembangkan DNA mRNA. Ya, ITB mengembangkan dengan adenovirus yang tadi dicangkok tadi ya. Jadi UGM juga mengembangkan juga. Jadi banyak center-center ini sedang mengembangkan vaksin yang nantinya akan diproduksi di Bio Farma, gitu ya. Tapi dengan platform yang berbeda-beda. Jadi luar biasa, Indonesia nggak main-main ini, ya. Kita juga menggunakan tenaga-tenaga cerdik pandai Indonesia untuk menghasilkan vaksin, ya. Jadi motonya vaksin merah putih itu adalah virus berasal dari Indonesia. Jadi yang diteliti adalah virusnya Indonesia. Ini penting, ya. Karena virus yang dari luar negeri belum tentu punya karakteristik yang sama dengan virus yang ada di Indonesia. Meskipun sama-sama COVID, virusnya bisa beda. Jadi virusnya dari Indonesia, dikembangkan oleh peneliti Indonesia, diproduksi oleh produsen vaksin di Indonesia, dan dipersembahkan untuk masyarakat Indonesia. Nah, ini vaksin merah putih. Ya, kita tunggu nanti hasilnya. Sampai hari ini, syarat-syarat penyembah vaksin adalah orang dewasa, sehat, usia 18-59 tahun, tidak ada riwayat COVID, tidak ada riwayat kontak dengan COVID, tidak ada hasil positif, tidak ada hamil, ya, tidak sedang asma, tidak ada sedang penyakit darah dan sebagainya. Nanti itu sudah banyak disiarkan, ya. Dan tidak bisa diberikan kalau tekanan darahnya sedang tinggi, ya. Ini sama dengan tadi, ada penyakit jantung, penyakit autoimun, ginjal dan sebagainya. Vaksinasi ditunda kalau sedang mau divaksin ternyata suhunya tinggi, ya ditunda dulu sampai turun dan bukan COVID baru bisa. Vaksin penderita asma, PPOK, TBC juga ditunda sampai terkontrol. Ya bukan berarti tidak boleh. Ditunda itu artinya tunggu sampai terkontrol baik, tidak sedang bengek, bengeknya sudah hilang, baru diberikan vaksin. Cara pemberian beda-beda. Ada yang hari ke-0 dan hari 14 itu Sinovac, ya, 2 kali pemberian. Ada hari 0 dan hari ke-21, ya. Ada yang hari ke-0 dan hari ke-28, jadi beda-beda tiap vaksin itu. Nah, di Indonesia kita menggunakan emergency use authorization. Ternyata tidak bukan di Indonesia saja, ya, di mana-mana. Di luar negeri juga, di Australia, di WHO, FDA juga, ya, emergency use authorization artinya begini. Untuk dapat mendapatkan izin pemakaian di suatu negara, maka harus ada izin dari badan pengawas di sana. Di Indonesia Badan POM. Tetapi sebenarnya dalam kondisi normal itu perlu riset yang panjang untuk bisa mendapatkan izin ini. Nah, sekarang dalam masa darurat maka dipercepat. Maka itu ini digunakan sebagai izinnya atas dasar emergency use, penggunaan yang emergency. Latar belakangnya ya memang kondisi pandemi, ya, tidak ada obat. Proses pengembangan belum selesai, vaksin masih nunggu waktu kalau nunggu itu, tetapi tetap harus berdasarkan mutunya, khasiatnya sudah terjamin, ya. Jadi ini tidak sembarangan, nanti tidak semua vaksin yang masuk pasti akan diberikan ini, tidak. Badan POM tidak main-main juga. Mereka akan menggunakan kriteria yang sangat ketat untuk memberikan izin ini.
Ya, jadi saya sudah sampaikan tentang izin khusus. Nah, saat ini yang sudah ngantri ya di Badan POM ada Sinovac, ada dari Bio Farma, yaitu virusnya vaksinnya sama seperti Sinovac, dari Pfizer ya, lalu dari AstraZeneca yang tadi saya sampaikan. Nah, ini adalah 7 vaksin yang saat ini sedang mengantri izin dari POM. Jadi sekali lagi bukan cuma Sinovac sebenarnya vaksin yang akan dipakai di Indonesia, tapi semuanya ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini semuanya sudah resmi masuk di Badan POM ya, cuma tinggal nunggu waktu sampai Badan POM memberikan izin ya pemakaian di Indonesia. Nah, vaksin ini terbatas ya, sedangkan yang mau dicapai di Indonesia 180 juta. Tidak mungkin sekaligus diberikan semua, tidak mungkin juga ngawur, random semua di pasien, tidak bisa. Harus ada prioritas, mana diberikan dulu. Ya, oleh karena itu pertama diberikan petugas kesehatan, itu tadi petugas publik, lalu lansia, masyarakat yang rentan, dan masyarakat umum. Jadi ini tahapannya, ya tahapannya. Tahapan ini berarti satu persatu. Jadi kenapa? Memang vaksinnya terbatas. Bayangkan pabrik yang sudah siap untuk menghasilkan vaksin, hanya beberapa pabrik saja. Indonesia sudah belanja itu 7 perusahaan diborong semua ya, mau dipakai. Tapi tetap tidak cukup. Sinovac saja tidak akan cukup untuk memenuhi itu semua masyarakat Indonesia jumlah sekian. Kenapa? Mereka juga diminta untuk dibeli maksudnya produk mereka oleh negara Cina sendiri, negara lain, Malaysia dan sebagainya, yang juga memakai vaksin mereka, Thailand dan sebagainya, Filipina dan sebagainya. Jadi mereka di Brasil juga pakai Sinovac, di Turki pakai Sinovac. Jadi oleh karena itu bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan sekian banyak ini. Oleh karena itu memang mau tidak mau harus bertahap ya. Jadi jangan mengatakan wah saya kok tidak dapat vaksin, ya memang harus diprioritaskan mana duluan. Sekali lagi tujuannya tidak harus semuanya divaksin, tapi paling tidak 70% penduduk Indonesia sudah mendapat vaksinasi. Jangan lupa bahwa sekarang ini ada banyak hoax ya tentang vaksin. Ya, saya tidak akan bahas ini, tapi saya ingin menunjukkan bahwa hati-hati, tidak semua benar yang diributkan di sosial media tentang vaksin hoax ini ya. Nah, beberapa pertanyaan yang sering muncul, apakah orang tua tidak boleh divaksin? Ya, sebenarnya pertanyaan bukan tidak boleh. Ya, sekarang ini belum prioritas dulu. Ya, karena apa? Masih perlu data lebih banyak untuk memastikan keamanan vaksin pada orang tua. Ya, Sinovac terakhir juga mengeluarkan pernyataan bahwa dia aman untuk orang tua. Ya, jadi perlu waktu kan untuk bisa membuat pernyataan itu. Nah, saat ini prioritas pada usia produktif. Kenapa? Karena diharapkan tadi ekonomi tidak ikut runtuh. Salah satu tujuan vaksinasi saya sudah sampaikan tadi di depan bahwa juga adalah menjaga supaya roda perekonomian tidak runtuh juga, tidak ambruk semuanya, gitu ya. Maka itu usia produktif menjadi prioritas dulu. Yang masih bekerja, masih ngantor dan sebagainya. Biar orang tua yang diperkirakan sudah pensiun dan sebagainya sudah lebih banyak baik duduk diam manis di rumah, ya nonton TV lebih baik daripada keliaran di luar ya. Nah, jadi bukan berarti tidak boleh, tetapi ditunda dahulu pemberiannya pada kelompok ini. Sekali lagi jangan salah, bukan tidak boleh, tapi prioritasnya nanti. Apakah seorang sudah terpapar COVID dapat divaksinasi? Ya, saat ini tidak diberikan juga pada mereka yang sudah pernah positif COVID. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya akan bisa diberikan. Sekali lagi kita bicara tentang skala prioritas. Kenapa? Orang-orang yang sudah pernah terpapar diperkirakan juga sudah punya imunitas. Jadi buat apa double-double? Lebih baik vaksin ini digunakan untuk mereka yang belum punya imunitas. Jadi sekali lagi, bahasanya itu bukan tidak boleh, tapi gilirannya belum. Ya, itu mungkin lebih tepat ya. Bagaimana dengan seorang yang tidak sadar dia punya COVID tapi terlanjur tervaksin? Ya, tidak jarang kan orang tidak sadar bahwa dia itu ada COVID di dalam tubuhnya, tapi divaksin. Sebenarnya tidak ada masalah, ya, karena vaksin yang diberikan adalah vaksin dari virus yang dimatikan. Jadi tidak ada masalah kalau
diberikan pada mereka. Nah, ini yang sering. Apakah aman vaksin ini dengan proses yang dipercepat? Dulu dalam kondisi normal untuk bisa menghasilkan satu vaksin itu perlu waktu sekitar 10 tahun. Sekarang kita belum tidak sampai setahun sudah punya vaksin. Ya, dulu 10 sampai 20 tahun ya. Sekarang dipres gitu ya. Bukan berarti tahapannya dihilangkan, tidak. Tetap ada fase 1 penelitian, fase 2, fase 3. Cuma fase-fase ini yang dipersingkat gitu ya. Kalau dulu misalkan pas tahap fase 1 perlu 10.000 subjek, sekarang 1.000 aja gitu. Nah, jadi bukan berarti dihilangkan fasenya, tapi dipercepat fase-fase ini. Ya, karena tadi sekali lagi kondisi adalah kondisi darurat. Tidak bisa begini terus. Mau sampai kapan ini semuanya berhenti seolah-olah kan? Ekonomi berhenti, semuanya berhenti, pariwisata berhenti, transportasi semuanya berhenti. Ini mau sampai kapan ini? Kolaps nantinya. Bukan saja di satu negara, semua negara kolaps. Nah, kalau kolaps ya timbulnya chaos, ya kan? Jadi anarki. Nah, ini yang dihindari. Jadi karena itu dipercepat prosesnya. Sekali lagi semua tahapan tetap dilalui, tapi dipercepat. Oleh karena itu, komitmen perlindungan tetap dilakukan. Oleh karena itu BP POM pun tidak serta-merta secara mudah mengeluarkan izin. Ya, jadi meskipun dipercepat, tetap ada syarat-syarat penelitian yang harus dipenuhi, dipatuhi, dilakukan dengan baik. Gitu ya. Seperti saya sudah sampaikan tadi, saya juga terlibat dalam penelitian virus protein rekombinan yang baru mau mulai sekarang ini dan selesai tahun depan, 1 tahun penelitian. Ya, jadi 1 tahun penelitian kita fase 3 itu. Ya, jadi tetap dilakukan pas penelitian itu dengan seksama, dengan sebaik-baiknya. Penelitiannya tidak ngawur juga ya. Tapi kita harapkan tahun depan kita punya pilihan lain. Nah, saya sudah divaksin, ini buktinya ya. Jangan lihat wajah saya, nah, lihat susternya aja gitu ya. Tapi saya bukti bahwa saya juga divaksin. Jadi saya tidak ngomong saja, tapi juga saya menerima vaksin itu. Oleh karena itu, ini slide saya terakhir, bagaimana kita bisa hidup berdampingan secara damai dengan COVID. 1, vaksinasi, tapi sekali lagi, walaupun sudah divaksin, bukan berarti kita hidupnya ceroboh, kita tetap mengikuti protokol kesehatan secara disiplin, yaitu 3M, bahkan sekarang 5M, ya kan? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilisasi, menghindari kerumunan. Ya, ini harus dilakukan protokol kesehatan, ya. Kemudian budayakan hidup sehat, ya. Hidup sehat itu kayak makan makanan bergizi, istirahat cukup, olahraga dan sebagainya, itu budaya hidup sehat. Dan terakhir, tetap kita harus banyak berdoa, ya. Karena itulah yang satunya yang bisa menolong kita. Ini ringkasannya, dan ini salah satu contoh pasien saya COVID yang berhasil sembuh dan pulang. Ini selalu menjadi pemandangan yang paling membahagiakan kita semua, ya. Bisa menyaksikan pasien yang sudah di ruang isolasi, tidak punya harapan, tapi bisa keluar dengan sembuh, ya. Semoga di antara kita tidak ada yang ngicipin tidur tinggal di ruang isolasi, gitu ya. Semoga kita semua sehat. Ya, demikian yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi jemaat GKMI Kudus. Tuhan memberkati kita semua dan tetap sekali lagi jaga kesehatan dan tetap banyak berdoa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikianlah paparan yang sangat baik dari Dr. Yahya Teguh Wijaya, spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi atau paru perihal vaksin COVID-19. Saya akan menyimpulkan paparan beliau. Ada 3 fakta penting perihal COVID-19 yang beliau sampaikan. Yang pertama, penyebaran virus COVID-19 sangat mudah terjadi dan tidak mungkin dihindari. Yang kedua, COVID adalah penyakit dengan 1000 wajah karena gejala yang muncul bisa bersifat umum, tapi bisa juga berupa gejala-gejala khusus, serta bisa juga menyerang organ-organ tubuh tertentu. Dan yang ketiga, kemungkinan sampai kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun kita senantiasa berhadapan dengan COVID-19.
Mau tidak mau kita harus hidup bersama COVID-19. Bagaimana kita hidup bersama COVID? Dua hal beliau sampaikan. Pertama, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Ingat 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi bepergian. Dr. Teguh menambahkan selalu bawa cairan pembersih atau hand sanitizer kemanapun kita pergi. Dan kedua, kita juga harus mendukung program vaksinasi nasional dan sesuai urutan prioritas menerima vaksin yang telah teruji mutu dan khasiatnya untuk kita. Semua vaksin yang sedang dan akan diberikan oleh pemerintah kepada rakyat Indonesia telah memenuhi syarat efektif, aman, dan halal. Kita tidak perlu meragukannya. Sebagai catatan, vaksinasi akan diberikan kepada masyarakat menurut skala prioritas demi kebaikan bersama. Ketika video ini dibuat, kaum lansia belum menempati prioritas utama. Tapi belakangan ini, kita telah mendengar bahwa kaum lansia akan didahulukan. Kita ikuti saja prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang penting adalah kita mendukung program pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, saya mau menutup dengan 2 ayat Alkitab berikut. Yang pertama, Yakobus pasal 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Minyak yang dimaksud di sini adalah minyak zaitun, yang saat ini dikenal, yang ketika itu dikenal sebagai obat untuk berbagai macam penyakit. Jadi doa dan obat, termasuk vaksin, adalah sarana kesehatan dan kesembuhan dari Tuhan untuk kita umat manusia. Dan yang kedua, Roma pasal 13 ayat 4a. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Karena itu, kita wajib mendukung setiap program yang baik dari pemerintah, termasuk vaksinasi nasional COVID-19. Vaksin COVID-19 akhir pandemi, semoga, yang pasti kita semua harus mendukung dan mendoakannya. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Mari kita berdoa untuk Dr. Yahya Teguh Wijaya, spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi atau paru, agar Tuhan senantiasa memimpin, menyertai dan menolong beliau dalam pelayanan beliau, khususnya dalam menangani para pasien COVID-19. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk paparan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Dr. Yahya Teguh Wijaya, spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi atau paru. Kami bersyukur karena kami dapat mengerti lewat paparan beliau perihal COVID-19, teristimewa tentang vaksin COVID-19. Tolonglah kami untuk mendukung dan terlibat secara aktif di dalam pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 secara nasional dan sesuai dengan skala prioritas dan tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh pemerintah, kami dapat menerima vaksin COVID-19 tanpa keraguan. Ya Bapa, kami mohon supaya Tuhan memberkati program pemerintah ini.
Dan kiranya lewat vaksinasi secara nasional ini, Indonesia terbebas pada waktunya nanti dari pandemi COVID-19. Demikian juga untuk seluruh penduduk dunia, kiranya mereka juga boleh menikmati manfaat dari vaksin COVID-19 dari berbagai macam merek dan perusahaan yang sudah atau sedang mengembangkannya. Kiranya oleh vaksinasi ini, dunia boleh terbebas dari pandemi COVID-19. Kami percaya Engkau akan menolong kami, jikalau kami bertekun di dalam doa dan setiap usaha yang baik, ya Bapa. Kami berdoa untuk saudara kami, hamba-Mu, Bapak Dr. Yahya Teguh Wijaya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memimpin, menyertai dan menolong beliau, beserta keluarga beliau di dalam menjalani kehidupan, tugas dan tanggung jawab pelayanan. Khususnya Dr. Teguh di dalam menangani para pasien COVID-19. Jaga, lindungi, dan berkati beliau. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri peraya pada malam hari ini. Kiranya apa yang telah dibawakan oleh Dr. Teguh boleh membawa berkat bagi kita semua. Dan biarlah kita tetap menjadi alat Tuhan untuk melayani dan mengasihi sesama di tengah pandemi. Mari kita pujikan, jadikanku alat-Mu. Menyembah
Mari jemaat sekalian, kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan dan pertolongan dari Roh Kudus, atas Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, sekarang sampai selamanya. Amin. Sampai jumpa di perayaan berikutnya. Selalu patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.